Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, berakar dan bertumbuh dalam Kristus merupakan inti kehidupan Kristen yang sejati dan otentik. Rasul Paulus menegaskan dalam kitab Kolose 2 ayat 6 bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa iman Kristen bukan sekadar persetujuan intelektual terhadap doktrin, melainkan penerimaan akan pribadi yang hidup. Keselamatan tidak diperoleh melalui sistem pemikiran, tetapi melalui relasi dengan Yesus Kristus. Namun, menerima Kristus berarti juga menerima ajarannya yang disampaikan para rasul dan nabi. Sebab jemaat dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, kitab Efesus 2 ayat 20. Dengan demikian, hidup di dalam Kristus menuntut kesatuan antara iman kepada pribadinya dan ketaatan pada firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, menerima Kristus tidak dapat dipisahkan dari kematian terhadap diri sendiri sebagai bentuk penyerahan total. Yesus sendiri mengajarkan prinsip ini ketika Ia berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Kita bisa bandingkan dengan Matius 16 ayat 24. Mati terhadap diri sendiri berarti melepaskan ego, ambisi, dan kehendak pribadi agar Kristus memerintah sepenuhnya. Proses ini bukan pengalaman sesaat, melainkan perjalanan rohani yang berkelanjutan. Paulus menegaskan dalam kitab Galatia 2 ayat 19 dan 20 bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan Kristen sejati lahir dari transformasi batin yang terus diperbarui oleh Roh Kudus tanpa kematian terhadap diri. Pertumbuhan rohani hanya menjadi ilusi religius yang dangkal. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan di dalam Kristus hanya mungkin apabila firman yang hidup dan firman yang tertulis berjalan seiring. Yesus sebagai firman yang hidup yang terdapat di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Dikenal melalui kitab suci yang diilhamkan Allah. Tidak mungkin seseorang mengaku mengenal Kristus tetapi mengabaikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dalam kitab Kolose 2 ayat 7, Paulus menggunakan metafora tanaman untuk menggambarkan orang percaya yang berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Akar menunjuk pada kedalaman relasi, sedangkan pertumbuhan menunjukkan perkembangan karakter. Ketika firman dan roh memimpin keputusan sehari-hari, iman menjadi kokoh dan tidak mudah digoyahkan. Keteguhan iman lahir dari kedalaman akar yang tertanam kuat di dalam Kristus. Saudara-saudara terkasih, metafora tanaman ini diperkaya oleh banyak teks Alkitab lainnya.
dalam kitab Yesaya 61 ayat 3, umat Tuhan disebut pohon tarbantin, kebenaran yang ditanam untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam kitab Matius 3 ayat 10 dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis memperingatkan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik akan ditebang. Perumpamaan tentang penabur dalam kitab Lukas 8 ayat 11-15 menunjukkan bahwa hanya benih yang berakar dalam hati yang baik akan bertahan dan berbuah. Paulus juga mengingatkan bahwa ia menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Terdapat di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 6. Pertumbuhan rohani sejati selalu merupakan karya Allah yang bekerja melalui respons iman manusia. Tanaman yang hidup akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan melalui buah yang nyata. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus kemudian memperingatkan dua pilihan yang dihadapi setiap orang percaya. Pilihan pertama adalah tetap menjadi tanaman Tuhan yang hidup dan terus disempurnakan dalam Kristus. Terdapat di dalam kitab Yesaya 61 ayat 3. Pilihan kedua adalah menjadi seperti tanaman buatan yang tampak indah, tetapi tidak memiliki kehidupan sejati. Ketika seseorang mengikuti filsafat dan tradisi manusia yang bertentangan dengan kebenaran, ia menjadi tawanan. Terdapat di dalam kitab Kolose 2 ayat 8. Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena itu kita harus berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 1. Menerima ajaran yang tidak alkitabiah berarti secara praktis menolak otoritas Kristus dan menerima Injil yang berbeda. Terdapat di dalam kitab Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Bahaya ini nyata sejak gereja mula-mula hingga masa kini. Saudara, pengalaman mati terhadap diri sendiri dalam kehidupan pribadi seringkali terjadi melalui pergumulan, kegagalan, dan proses pembentukan karakter. Setiap kali ego ingin menguasai, Roh Kudus mengingatkan untuk kembali tunduk pada kehendak Kristus. Proses ini harus berlangsung terus-menerus, karena natur manusia cenderung kembali pada keakuan dan kemandirian semu. Pertumbuhan rohani bukanlah hasil satu keputusan emosional, melainkan disiplin harian untuk tinggal di dalam Kristus. Ketika doa, pembacaan firman, dan ketaatan menjadi gaya hidup, akar iman semakin dalam dan kuat. Kesetiaan dalam hal kecil membentuk karakter yang kokoh menghadapi ujian besar. Jadi kesimpulan, nyaba paki buselanian, bahwa berakar dan bertumbuh dalam Kristus berarti menerima pribadinya, menaati ajarannya, dan hidup dipimpin oleh firman serta rohnya. Kehidupan Kristen sejati ditandai oleh kematian terhadap diri sendiri dan pertumbuhan yang berkelanjutan menuju kedewasaan rohani. Metafora tanaman menegaskan bahwa akar yang dalam menghasilkan buah yang nyata dan iman yang teguh. Setiap orang percaya dihadapkan pada pilihan antara kesetiaan pada Kristus atau mengikuti ajaran manusia yang menyesatkan. Kebebasan
yang diberikan Kristus harus dijaga melalui ketaatan pada kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Hanya dengan tinggal tetap di dalam Dia, gereja dan setiap pribadi akan bertumbuh sehat, kokoh, dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.